Haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya, Gilbert Lumoindong, untuk dalam program kita Pelita Hati di stasiun televisi kebanggaan kita ANTV. Dan secara khusus kita sedang ada dalam program Siarah ke Tanah Perjanjian. Dan hari ini menjadi hari yang spesial karena pagi ini matahari bersinar dan kita sudah mengadakan morning devotion, ya kan, doa pagi bersama. Dan luar biasa kita menikmati tepat di tepi Danau Galilea. Sudah bisa melihat sendiri suasana yang sangat indah, hangat, dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan kemudian kita masuk bus dan kita siap sama-sama untuk menuju ke gunung yang luar biasa yang ditulis oleh Mazmur 133. Apa itu? Nanti saya bacakan di situ karena itu adalah Gunung Hermon, saudara. Dari Gunung Hermon nanti kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap peserta dan otomatis juga buat setiap pemirsa sekalian tentang bagaimana kita hidup rukun. Karena Alkitab bilang, oh alangkah indahnya dan baiknya jika kita rukun bersama. Contohnya dalam keluarga rukun itu baik, di dalam masyarakat rukun itu baik, dalam bangsa dan negara rukun itu baik. Karena sekarang yang kita pelajari, manusia susah rukun, saudara. Yang ada saling sikut, saling memukul, saling menjatuhkan, saling tusuk dari belakang. Nah, hari ini saya percaya saudara akan diberkati, karena di mana ada hati yang damai mendatangkan kerukunan, maka yang ada adalah sukacita dan sejahtera. Pastikan saudara tetap ada sampai akhir program ini karena banyak berkat istimewa yang akan kita terima. Mari ikuti perjalanan selanjutnya. Kita akan go to the bus, lalu menikmati perjalanan yang cukup panjang, kira-kira 1,5 jam, dan kita akan sampai ke Gunung Hermon, bagian terutara dari wilayah Israel ini. Mari kita ikuti. Sampai juga akhirnya di Gunung Hermon. Dan kita akan naik cable car yang ada di atas saya ini. Kita akan naik cable car dan cable car-nya seru, saudara, karena itu kursi, ya kan? Jangan takut, lihat ini. Saya naik sama istri lagi nanti, ya kan? Jadi aman, ya kan? Dan kita bisa naik sampai ke puncak. Dan di puncak itu biasa juga disebut Jabal Asyik. Apa itu Jabal Asyik? Jabal Asyik itu artinya gunung dari pemimpin, atau biasa juga disebut Jabal Al-Haram atau gunung yang suci. Nah, kenapa disebut gunung suci? Nah, ini juga menarik untuk kita pelajari. Zaman dulu orang berpikirnya sangat sederhana. Tempat makin tinggi, di situ makin Tuhan bertakhta dan makin Tuhan dekat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak lagi percaya bahwa tempat yang tinggi itu Tuhan dekat. Yang kita percaya hati yang bersih, hidup yang benar, langkah yang setia, itu yang membawa Tuhan itu dekat dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ikuti perjalanan yang asik ini, naik kursi cable car-nya, lalu kemudian berjalan menuju 2.783 meter di permukaan laut, lalu kita sama-sama menikmati berkat Tuhan, ibadah bersama, di mana kita harus berbicara tentang rukun. Kenapa? Karena dalam Mazmur 133 diajarkan betapa alangkah indahnya dan baiknya jika kamu bersama diam dengan rukun. Seperti embun yang turun dari Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Embun juga lambang dari berkat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Gunung Sion ada di wilayah pertengahan, jadi cukup jauh, ratusan kilometer dari tempat ini. Tetapi kalau berkat mengalir, berkat selalu akan mencapai tempat di mana kita berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ikuti perjalanan yang asik ini di Gunung Hermon, wilayah perbatasan antara Israel, lalu Lebanon, dan juga Syria. Mari ikut bersama saya. Selama saya lakukan yang baik, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya diberkati. Saya tidak akan turun tapi akan naik, tidak akan jadi ekor tapi menjadi kepala.
disayang. Aku disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, hari ini apa yang kita mau belajar? Dalam pembahasan yang deeper and intimate, kita sekarang masuk pada kunci kita yang keempat. Dan kunci keempat, bagaimana kita bisa mengalami hidup yang deeper and intimate. Artinya lebih dalam dan lebih dekat dengan Tuhan. Kita belajar rahasia keempat atau kunci keempat, yaitu hidup rukun. Sama-sama bilang sama saya, hidup rukun. Amin. Sama-sama bilang hidup rukun. Salah satu persoalan orang sekarang senang cari ribut. Hello. Tetapi nggak sadar. Jadi kalau istri bilang sama suami, Papa suka cari ribut gitu. Apa-apa dibuat ribut gitu. Siapa yang suka cari ribut? Saya juga pengen damai gitu. Suami juga ketika bilang, Mah, apa sih Mah? Apa dibuat cari ribut, dibuat cari ribut. Ya aku juga mau damai, tapi kalau kelewatan begitu mau diapain? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak sadar bahwa iblis pakai kita untuk cari ribut. Padahal Alkitab bilang, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena akan disebut apa? Anak-anak Allah. Artinya tukang cari ribut, anak-anak Syitong, saudara-saudara, ya kan? Iya kan? Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kita suka cari kekurangan orang, kita lihat masalah orang gitu ya kan? Nah, ini yang kita mau belajar, hidup rukun. Sama-sama bilang hidup rukun. Mazmur 133, 1-3 bilang begini. Nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik dari kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun yang dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk apa? Selama-lamanya. Makanya saya catat di sini, orang yang suka cari ribut adalah orang yang menyebalkan. Setuju? Iya kan? Siapapun kita nggak suka sama orang yang selalu cari ribut gitu. Iya kan? Makanya orang yang suka cari ribut saya sebut adalah orang yang menyebalkan. Tapi kita nggak sadar bahwa kita seringkali suka cari ribut. Iya kan? Kenapa? Karena kita lihat perbedaan, gimana kita bisa sabar, bagaimana kita bisa damai. Tetapi dia nyebelin saya sih. Yang kita anggap nyebelin kadang-kadang hanya perbedaan. Iya enggak? Rambut kita mungkin warna natural gitu. Tiba-tiba kita lihat, ini orang cat rambut merah, kuning, hijau. Ya kan? Orang Papua bilang, kakak kau pikir kau lampu merah kah? Ya kan? Apa kau lampu lalu lintas kah? Ya kan? Jadi kita akhirnya pikir perbedaan sebagai musuh yang harus kita kalahkan gitu. Iya kan? Kalau kita berbeda secara agama, kita berbeda secara status sosial, maka kita sebel gitu ngelihat dia gitu. Dan akhirnya kita mulai nggak bisa rukun gitu. Nah, yang kedua saya lihat, kenapa kita suka cari ribut? Karena kita melihat kekurangan sebagai sesuatu yang harus kita berantas gitu ya kan? Oh, istri saya ada kekurangannya begini, suami saya ada kekurangannya begini, anak saya punya kekurangan begini. Loh, kekurangan itu harus kita bantu. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Yang ketiga, kenapa kita suka cari ribut? Karena kita senang melihat hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi kalau kita nggak suka, misalnya lihat orang senyum, tuh orang cengengesan, nggak jelas. Kalau kita lihat sesuatu yang kita nggak suka, kita langsung marah gitu. Kita lihat orang yang mukanya nggak pernah senyum gitu, orang nggak pernah senyum, jadi patung-pacoran aja gitu langsung kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tuh melihat perbedaan, melihat kekurangan, melihat hal-hal yang nggak kita sukai sebagai ancaman untuk sebuah keributan. Nah, saya pelajari, kenapa Alkitab bilang sungguh alangkah baik dan indahnya kalau kita hidup dengan rukun. Kenapa kita belajar hari ini bahwa kunci untuk intimate and deeper, kunci untuk kita akrab dan lebih dalam dengan Tuhan adalah kerukunan. Yang pertama saya pelajari, karena kerukunan membutuhkan iman. Amin. Iya kan? Kita lihat perbedaan, tapi kita nggak lihat itu sebagai musuh. Contoh misalnya, Yusuf melalui hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau Yusuf bikin ribut sudah normal dong. Kakak-kakaknya menjual dia, lalu istrinya Potifar tuduh dia sebagai pemerkosa. Bisa aja dari ribut. Tetapi dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Apa yang dia punya? Iman. Amin. Kadang-kadang kita pikirnya, tapi suami saya nyebelin saya gitu pendeta. Saya udah gak tahan pendeta, saya berikan cerai aja gitu. Kadang-kadang kita bilang, tapi istri saya pendeta, saya cerewet, saya udah gak tahan. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana, kita punya iman gak?
Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Dari puncak Gunung Hermon ini kita belajar. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang menyebalkan, kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak kita suka, tapi dengan iman kita percaya ada Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang saya harus punya iman. Yang kedua, kerukunan membutuhkan kedewasaan dan kematangan jiwa. Sorry untuk bilang ini, ada banyak orang KTP-nya udah hampir seumur hidup, tapi kelakuannya kayak anak-anak, saudara. Kekanak-kanakan, childish banget gitu. Artinya apa? Gampang tersinggung, gampang kecewa, ada persoalan sedikit, langsung marah, langsung ngambek gitu. Maraju kata orang Manado bilang gitu kan. Iya kan? Kenapa sih kita nggak belajar untuk lebih matang jiwa kita? Amin. In every problem, there is always message of God. Di balik setiap masalah selalu ada pesan Tuhan. Makanya Alkitab bilang ini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Berarti hari ini kita belajar hal sederhana. Kenapa Tuhan mau kita hidup rukun? 1, kerukunan membutuhkan iman. 2, kerukunan membutuhkan kedewasaan dan kematangan jiwa. 3, kerukunan membutuhkan pemahaman akan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman akan firman Tuhan. Orang baru bisa rukun kalau dia ngerti firman dengan baik. Kenapa orang cepat emosi? Karena dikendalikan oleh apa? Hawa nafsu dagingnya gitu. Ya kalau saya nggak suka, ya udah saya nggak suka gitu. Iya kan? Saya sih orang kalau baik sama saya baik pendeta. Tapi kalau orang nyebelin sama saya, oh saya bisa lebih jahat dari dia. Nah, kenapa? Karena kita nggak ngerti firman. Padahal Alkitab berkata, Allah kita adalah Tuhan yang baik. Dia memberikan matahari kepada orang yang baik, memberikan matahari juga kepada orang yang jahat. Waktu kita ngerti firman, kita belajar. Tuhan, saya tidak mau jadi orang yang emosian, saya tidak mau jadi orang yang egois, kepala batu, mau menang sendiri. Saya nggak mau jadi orang yang suka dendam. Pokoknya saya tahu firman Tuhan. Selama saya lakukan yang baik, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya diberkati. Saya tidak akan turun tapi akan naik. Tidak akan jadi ekor tapi menjadi kepala. Amin. Dan yang keempat, kerukunan membutuhkan kasih yang tulus. Amin. Banyak orang ngomong kasih, banyak orang ngomong cinta. Tetapi pengorbanan Kristus itu bukti kasih yang sempurna. Yesus mati di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Dia menyelesaikan bukan karena kita layak. Dia menyelesaikan karena kasihnya yang sempurna. Orang boleh jahatin kita, tapi kita nggak boleh jahatin orang. Orang boleh curangin kita, tapi kita tahu berkat Tuhan pasti mengalir dalam hidup kita. Amin. Dan selanjutnya ketiga, jangan dendam sama siapapun. Dendam adalah tanggungan yang berat yang menyusahkan kita. Kalau ada saudara di sini yang berkata, tapi saya ada kepahitan, pendeta saya ada dendam, pendeta saya ada sakit hati sama orang. Boleh nggak sebagai pembimbing rohani saudara hari ini, dalam kasih Tuhan saya mohon dengan segala kerendahan hati, di puncak Gunung Hermon ini, tinggalin semua kepahitan, tinggalin semua dendam, tinggalin semua kecewa, dan bilang enggak, saya mau pulang dengan merdeka dan bebas. Kalau kita mau cari persoalan selalu kita ketemu. Tetapi kenapa kita nggak membawa damai? Karena itu Alkitab berkata berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sudah kembali ke kaki dari puncak Gunung Hermon. Ini juga termasuk puncak Gunung Hermon, tapi bagian bawahnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar banyak di Gunung Hermon. Dan saya percaya pemirsa sekalian juga sudah sangat diberkati. Karena kita belajar di sini sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kita bersama diam dengan rukun. Karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang suka cari gara-gara, ya kan? Suka cari persoalan. Tapi selalu saya bilang, kalau kita mau cari persoalan selalu kita ketemu. Tetapi kenapa kita nggak membawa damai? Karena itu Alkitab berkata berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai hari ini, kalau kita lihat perbedaan, jangan kecewa, jangan tersinggung. Tetapi belajar memahami apa maksud Tuhan di balik semua perbedaan ini. Dan juga kalau saudara melihat sebuah masalah-masalah yang rumit, ingat saja bahwa masih ada Tuhan. Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Kalau ada perbedaan-perbedaan, ingat perbedaan bukan awal dari keributan. Dalam perbedaan gak perlu kita saling membinasakan dan menghancurkan. Tetapi mari
kita saling membawa damai. Karena Alkitab kita mengajarkan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Gunung Hermon adalah salah satu gunung yang sangat juga dijaga secara militer. Kenapa? Karena ini perbatasan dari 3 negara, yaitu Lebanon, Israel, dan Syria. Dan hubungan damai di antara mereka masih belum terlalu mantap, saudara-saudara. Karena itu kita juga perlu berdoa untuk damai sejahtera di Timur Tengah ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari tempat ini juga izinkan saya berdoa buat setiap pemirsa sekalian. Kalau ada pemirsa sekalian berkata, saya ini ada dendam, saya ada kepahitan. Saudara sudah dengar banyak pelayanan di Gunung Hermon ini. Izinkan saya berdoa sekarang. Saudara mau didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih hari ini kami boleh menikmati perjalanan di dataran tinggi Golan dan berakhir di perjalanan yang luar biasa di Gunung Hermon. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Damai sejahtera ada di hati kami. Segala kepahitan, kebencian, kedendaman dilepaskan. Damai sejahtera turun di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa dari pagi di tepi Danau Galilea. Lalu kita naik ke dataran tinggi Golan, dan sekarang ada di puncak Gunung Hermon ini. Doa saya menyertai saudara, tetap kuat, tetap semangat, tetap membawa damai. Jangan simpan benci, jangan simpan dendam, jangan simpan kepahitan. Itu semuanya menghancurkan. Tetapi milikilah damai, milikilah kerukunan, maka kita jadi berkat. Sampai berjumpa program berikut, masih di pembahasan tentang ziarah di Tanah Perjanjian. Haleluya. Yesus bilang apa? Engkau adalah Petrus. Upon this rock I will build my church. Even gates of hell. Apa itu gates of hell? Tempat yang saya jelaskan. Kuasa setan sebesar apapun, sebagaimanapun mau ngacauin gimana. Kalau engkau adalah batu bata, kita tidak akan tergoncang.